Untuk pandemi, kita ngomongin pandemi dulu deh. Untuk pandemi ku alhamdulillah di bisnis craft nggak terlalu pengaruh. Iya. Nggak terlalu pengaruh. Kita nggak pengen sebagai seller, sebagai penjual, kita nggak pengen ada fitur COD. Oh iya. Iya kan, kebanyakan seller COD. Iya betul. Itu resikonya terlalu tinggi. Ya, tapi punya brand kita, produk kita dikenal, terus nancep di pikirannya orang. Ketika kamu butuh itu, ya harus itu. Iya, berarti memang ini ya Mas ya, kendalanya memang terkait manajemennya ya. Oke, selamat datang di podcast Duduk Sebentar. Kita rehat sejenak dan ngobrol-ngobrol sama para puja usaha. Nah, hari ini kita lagi main-main nih ke tempatnya Mas Saiful. Mas Saiful ini punya usaha keripik dan usaha apa Mas juga? Nanti lah kita ngobrol-ngobrol ya juga Mas Saiful ya terkait pengalaman usahanya Mas Saiful. Iya. Mungkin ini sih Mas, udah berapa lama ya Mas ya ini mulai usaha, ada di dunia usaha Mas Ciko? Aku mulai di dunia usaha mulai 2011. Kalau usaha lo ya 2011. Mulai dari 2011. Udah lebih dari 10 tahun. Ya. Cuman kan banyak bidangnya dulu. Jadi jatuh bangun gitulah. Akhirnya fokus aku di 2020. 2020. Aku baru fokus ke satu bidang. Oh, satu produk maksudnya Mas ya? Ya. Bagi satu. Kalau sebelum 2011 itu Mas, maksudnya berarti kerja ke orang kantor kayak 2011 aku masih sekolah. Oh, 2010 aku lulus sekolah. 2010 ya? Wah, kita seumur. Ya, Saya juga baru lulus 2010. Iya. Berarti mulai 2011 itu ini ya, mulai usaha. Dan apa tuh Mas usahanya 2011? Iya, pertama kali saya jualan itu PO. Oh, PO kaos. Jadi dari teman-teman, kan dulu aku sekolahnya grafika. Jadi grafika Mas? Itu SMK Mas ya? SMK. Jadi ada teman-teman yang desain, bisa desain. Aku jual itu desain. PO, akhirnya aku yang jadikan kaos, akhirnya aku jual. PO berapa dulu, nanti baru kita produksi. Awalnya dulu gitu, terus sempat jualan kaos, sempat pre-order sablonan dan sebagainya. Cuman kayaknya sih nggak jalan. Tuh akhirnya bukan nggak untung loh ya, memang untung. Cuman dari situ banyak kan PR-nya. PR banyak. Terus juga waktu itu terjunnya itu baru pertama kali aku ke dunia usaha, jadi oh iya betul. Ya. Saya juga waktu pertama kali di dunia usaha masih ngeraba-raba ini gimana caranya? Mulai dari modal lah yang. Tapi kan PO ya Mas ya, di awal PO itu kan biasanya nggak pakai modal nggak sih Mas kalau PO itu? Kalau PO nggak pakai modal. Modal itu kan bukan berupa uang saja. Iya betul ya benar. Kesiapan mental kita, terus konektivitas sampai teman-teman ini. Relasi ya. Relasi banyak lah. PR itu banyak. Terus samping itu juga aku kan nggak fokus ke dunia itu, akhirnya ya kurang. Ini itu usaha sebulan kau? Belum setahunan lah. Tahun ya? Iya. Berarti sampai 2012 lah ya? Iya, pokoknya rentang segitulah. Soalnya aku langsung dan lain sebagainya lah. Banyak lagi tak lakukan kerja dan sebagainya itu. Berarti itu maksudnya memang hanya di dunia usaha aja atau waktu itu nyambi kerja? Nyambi kerja. Oh, nyambi kerja. Ya, nyambi kerja. Iya. Nyambi kerja, ya nyambi kuliah. Oh iya? Ya sambil mencintai bojo saya. Itu keren banget sih ya. Biasanya katanya yang multi talent perempuan sih, tapi maksudnya multi talent. Karena desakan ekonomi kan, kayaknya gitu ya. Kayak motivasinya kita itu emang gitu ya Mas? Iya, nomor satu itu. Iya. Oh iya, berarti nyambi kuliah juga. Tapi itu keren banget sih. Nyambi usaha, kerja, nyambi kuliah, nikah juga. Oh belum itu. Belum itu. Oh iya. Belum nikah. Kuliahnya berarti itu 2000 berapa tuh Mas ya dulu? Aduh kurang tahu saya. Pokoknya lulus itu 2018 lah. Lulus kuliah. Itu ya ini ambil jurusan yang
mirip dengan waktu SMK. Enggak. Oh enggak. Apa tuh? Mahasiswa saya salah jurusan saya. Gitu. Banyak lah ceritanya panjang itu. Oh, kalau aku ceritain panjang. Kalau boleh tahu apa tuh jurusannya? Akuntansi. Oh, akuntansi. Iya, Iya, Itu iya. pernah. Saya dulu manajemen 3 semester Mm. cabut, terus akhirnya ngambil Nah, akuntansi. akuntansi. Akuntansinya cabut apa? Selesai. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Iya, iya, iya. Itu kok seru gitu ya, sih? Ya, perjalanan loh, Pak. Iya, iya. Terus Mas, ini apa namanya? Terus setelah usaha sablon itu, kalau sablon tadi itu usaha apa lagi setelahnya? Atau Bagus. akhirnya jeda gitu? Jeda Iya, jeda. udah pegang usaha apa baru 2020 akhirnya memutuskan. Iya, maksudnya gini. Jadi, ya perjalanan, maksudnya aku masuk ke usaha, aku ya main usaha aja, nggak tak fokusin gitu loh maksudnya. Masih ada fokus tuh nyambi kerja ya Mas ya? Iya, hanya bekerja, Saya dari itu. Gak fokus itu apa gitu? Ternyata Iya, nyambi enggak. kerja gitu ya. Karena memang kita kalau udah terjun ke dunia usaha, kita harus memang benar-benar fokus dan konsisten, itu aja sih. Kalau menurut saya loh ya, Iya. kayak menurut saya itu. Kalau memang belum bisa fokus sampai konsisten, kayak ya gitu-gitu aja. Bukan gitu-gitu, maksudnya gitu aja. Sulit bertumbuh gitu ya? Ya, start. Kan orang usaha sebenarnya jam kerjanya kan 48 jam. Oh, Iya, kan? iya. Gitu kan ya. Saya menyetujui. Kan kita tidur itu mimpi usaha. Oke, wow. Itu. Berarti 2020 itu mulai fokus, berarti itu udah mulai berhenti kerja gitu ya? Kalau 2020 itu mulai fokus usaha. Ya, berhenti bekerja. Mas BTW kerjanya di mana Mas? Sama apa namanya? Sama rentan itu, yang Banyak. panjang itu. Banyak. Tadi bidang alfa, Hmm. terus di cetakan, terus di Awisam. Banyak sih balik. Cerita Iya, ini masalah itu. pengalamannya. Ya, ikut orang aku banyak sih. Terus kenapa? Akhirnya apa? Ya udah deh, aku fokus usaha aja. Akhirnya keputusannya, maksudnya kan kita tahu ya Mas ya. Maksudnya kalau apa kerja ikut orang itu uang pasti gitu. Dan seperti kita lah ya, dia usaha uangnya udah pasti banget gitu. Ya. Hari ini tidak ada, besok bisa tidak ada juga. Gitu. Aku mulai fokus itu di bidang apa yang kalau orangnya apa ya? Bidang apa sih Mbak kalau gini-gini tuh? Seni ya? Kayak Seni punya bukan. seni pun. Seni bukan. Iya, craft itu craft. Oh, Iku 2000 iya 2003 ya. 2020 ah. Ya, sekarang 2026 ya? Ya 2020. Jadi aku setelah nikah di 2020 itu oh, Mbak istriku itu setelah nikah itu mulai ya bagaimana kita fokusin ini ya. Ya wis oke aja fokus no. Akhirnya difokusin itu berdirilah Scrapin. Namanya nama brandnya Scrapin sih. Dulu scraping itu ya ini Mas ya? Mm-mm. Oh iya. Bisa dilihat di Instagram nanti Scrapin. Iya, oh Mas nanti kita pengen video-video sama foto-foto juga nanti biar sekalian promosi. Scrapin itu terus 2000 ya 2000 kalau aku HGP ku 2000 sekarang 2000 1 tahun ini Oh ini baru 1 tahun ya? baru 1 tahun Cang naik itu udah baru 1 tahun Ini malah baru gitu Mas? Walah. tuh. Iya, iya, iya. Jadi dulu aku sambil kerja istriku sih dulu sambil kerja kita itu ketemu di salah satu toko Awisam kaos polos Malang. Di film-film itu Mas. Iya sih. Drama Korea itu. Waktu kaosnya jatuh, Masih lucu lagi. jadi tak pegang tangannya itu, tatap-tatapan. Itu bukan. Seperti itulah. Enggak, ya gitu lah. Maksudnya dulu istriku cuman jadi resellernya, Rek. Di reseller. Reseller kereta apa reseller ini? Reseller ini kau. Oh, reseller. Dulu, yo gak semasif ini yo. Instagram, Facebook maupun online yang lainnya itu belum semasif ini waktu itu. Apa saya kurang tahu apa ya? Menurut saya itu belum semasif itu. Berarti ketika 2020 ya Mas ya? Masih Ya. ngerasa waktu itu belum masih? Belum masif. Jadi aku jualan di Instagram itu full online. Ya alhamdulillah. Kayak gitu. Akhirnya coba aku produksi sendiri di 2020. Aku 2021 aku mulai fokus itu buat sendiri. Jadi
Ketika ada order buat sendiri, buat sendiri. Keren banget. Kenapa? Karena si resellerku ini pamit, cabut. Itu dulu ada satu di Malangku, craft yang gede banget. Aku reseller di situ. Ternyata lambat laun dia cabut duluan. Nah, ada supplier gitu ya? Saya mikirnya bukan karena ada supplier, karena aku sudah membentuk kolam dan sudah ada ikannya. Oke. Gimana caranya aku ngasih makan? Iya. Gitu. Iya. Daripada aku beli lagi di toko yang lain, mending aku buat sendiri lah makannya kayak gitu. Iya benar. Itu akhirnya aku coba produksi sendiri, nekuni, ya alhamdulillah sampai saat ini, sampai 6 tahun ya berarti Mas ya? Ya alhamdulillah kayak gitu. Yang scraping. Tuh. Terus ya gitulah. Setelah berproses 6 tahun, kok banyak ya PR-nya ya. Sebenarnya banyak PR-nya. Kita mah selalu tidak selesai Selesai. Gimana caranya? Ada salah satu PR yang harus banget. Ya menurutku harus banget sih, harus banget dikerjain. Dengan cara apa? Akhirnya dengan cara cobalah. Aku pengen usaha F&B. Akhirnya nyoba keripik. Ya siapa tahu jodoh kan kita nggak tahu. Iya. Penting kita usaha. Iya. Jodoh enggaknya kita nggak tahu. Kita kan ada riset dulu ya, riset dan sebagainya. Setahun sih. Jadi belum seumur jagung yang bisa dipanen sih. Iya. Kan jagung 3 bulan ya baru dipanen ya gitu. Oh sudah nggak setahun. Sudah. Iya tapi Mas tadi apa namanya? Saya nanya itu belum dijawab. Kenapa? Maksudnya dari tempat kerja gitu ya. Kalau di tempat kerja kan udah ada uang pasti. Kenapa akhirnya memang nge-switch pindah ke dunia usaha kayak gitu. Akhirnya malah milihnya fokus di usaha bukan fokus di kerjanya gitu. Soalnya kan kalau di tempat kerja ke orang itu uangnya pasti banget gitu. Saya penasaran. Akhirnya memutuskannya ya udah deh aku usaha aja gitu. Kenapa udah aku kerja aja? Kok aku usaha aja? Harusnya putuskan. Nggak tahu ya. Pertimbangannya Aku nggak tahu. Secara perasaan saya lebih enjoy. Oh lebih enjoy. Mungkin karena nggak tahu ya. Yuk seneng aja gitu loh, ngelakuin usaha itu seneng. Iya. Kita produksi terus kita jual ke orang gitu rasanya seneng daripada kita cuman melayani, maksudnya ikut orang kan gitu ya. Kita kan jual jasa kita kan ke orang, baru kemudian bayar dan jual tenaga kita. Itu rasanya kurang pas gitu. Jadi nyoba sih kayak gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Mas? Maksudnya kan karena dari pengalaman di pengalaman 2011 itu kan udah coba tadi ya usaha sablon kaos dan apa ya dalam tanda kutip tidak berhasil kayak gitu ya. Terus kemudian di 2020 mencoba usaha lagi dan ini mau fokus nih dan kerjanya beneran dilepasin kayak itu. Maksudnya itu kan menurut saya kayaknya itu kan keputusan yang cukup besar ya Mas ya kayak gitu. Apalagi ada keluarga kayak gitu. Nah kayak gitu tuh mesti ada kekhawatiran nggak pas ketika ya udah deh aku mutusin untuk usaha aja, fokus di usaha. Ada kekhawatiran kayak ini gimana ya kalau tidak berhasil? Ini gimana ya kalau gagal? Ini udah kadang dilepas lagi kerjaanku kayak gitu. Kekhawatiran kayak gitu ada nggak? Pada zamannya. Pada zamannya itu ya. Oh, sekarang mah udah jalan udah khawatir ya. Udah tahu polanya itu harus gimana. Kalau pada saat itu di 2020 ada nggak kayak gitu? Gak tahu ya Mbak Yo. Saya dulu itu mikirnya nggak tahu aku menurut saya kita rezeki itu sudah ada yang ngatur. Maksudnya sudah insya Allah tercukupi gitu ya. Ya itu sih yang menurut saya itu, dan saya ngelakuin hal apapun yang menurut saya aku seneng nggak lakuin. Kalau nggak seneng dia ngapain gitu. Itu saya. Kalau masalah nanti rezeki dan sebagainya kayak Mbak tadi, ini penghasilan tetap, kalau kita ada resiko. Iya benar. Nah ngapain gitu loh. Orang pun nggak bekerja, amit sewu. Mohon maaf kayak orang kita dengan tunawisma itu ya. Itu pun hidup dan makan gitu. Ngapain kita harus memikirkan pendapatan dan penghasilan itu. Tapi ada sih sedikit resiko yang kayak gitu. Pemikiran kekhawatiran yang kayak gitu ada. Cuman kan kita selama kita masih usaha, kita masih gerak, ya
masa nggak ada rezeki Iya, kan gitu. betul. Kayak gitu. Kalau pikiran saya dulu gitu, cuman gitu aja. Selama kita bisa bergerak, kita bisa usaha, ya pastinya ada lah rezeki meskipun dikit. Tinggal kita nyukuri aja apa enggak. Betul. Iya, betul. Kalau kita kebutuhannya banyak, yuk kita harus bekerja banyak kan gitu. Kalau kebutuhan kita dikit, ya wis syukuri itu. Itu sih. Iya, benar. Karena ini ya, apa namanya, emang syukur itu bukan tentang sedikit banyak. Ya. Tentang rasa cukup emang. Kayak gitu. Saya sepakat sih. Jadi beda. Iya, Mas, berarti selama perjalanan 6 tahun ini ada nggak sih Mas naik turunnya tuh bisnis craftnya ya? Karena kan kalau keripiknya ini baru 1 tahun ya, Mas. Kalau yang bisnis craftnya ini selama 6 tahun tuh kerasa nggak sih ada Kerasa, turunnya? kerasa Apalagi kan kemarin pandemi. Ya, kerasa banget. Aku untuk pandemi, kita ngomongin pandemi dulu deh. Untuk pandemi, ku alhamdulillah di bisnis craft nggak terlalu pengaruh. Iya. Nggak terlalu pengaruh. Bisa ya? Karena apa namanya? Sepertinya pada zamannya itu bisnis-bisnis yang memang nggak terpengaruh itu seperti herbal, makanan, seperti itu. Selain itu kayaknya pada goyang semua. Pada goyang. Bahkan banyak yang tutup kayak gitu. Iya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa ya? Maksudnya Saya juga- kok ordernya? Saya juga kurang tahu. Yang dari laporan, kan ada tahu laporan keuangan sebagainya itu trafficnya ya stuck konstan gitu aja. Oh, Nggak ada perubahan waktu COVID itu. Cuman di akhir-akhir ini yang turun. oh malah akhir-akhir ini? Oh ya kayaknya karena Karena- ekonomi global ya. Mungkin itu satu. Yang kedua, mungkin lebih banyak pesaingnya. Oh gitu. Iya. Gini, aku ngomongin kita jualan online ya. Saya jualan online pakai media sosial. Satu. Yang kedua, kita pakai e-commerce. Iya, kamu. Full di situ. Selama 6 tahun full di situ. Jadi pernah offline ya Mas ya? Ya offline ada. Offline di sini. Offline di rumahku. Memang kita melayani via WA. Nanti kalau udah jadi ambil. Oh, iya. Gitu. Kalau untuk barang ready kita nggak ada karena kita handmade. Untuk barang-barang ready, kebetulan kalau event, kalau Valentine apa dan sebagainya itu ready lah. Kadang-kadang ready. Di sosmed selama 6 tahun banyak perubahan. Pertama algoritma. Iya benar selalu sih. Selalu algoritma setiap tahun katanya berubah, katanya loh ya. Tapi itu memang saya rasakan. Iya gitu. Terus yang kedua minat dari follower kita kan juga sekarang dipilih, maksudnya difilter ya sama si Instagram atau mungkin Facebook atau mungkin YouTube kan gitu. Algoritmanya lebih ke minat sekarang menurut saya loh. Terus di e-commerce itu juga banyak perubahan. Banyak sih. Kalau saya ngambil satu aja, saya kan jualan di Shopee nih. Itu pun banyak program-program yang mengharuskan kita sebagai seller Bayar. bukan bayar. Kalau apa ya? Bukan bukan jalannya kita tapi harus ikut gebong. Seperti itu sih. Kalau menurut saya kayak gitu. Kalau di Shopee seperti itu. Semisal nih, saya ambil salah satu contoh. Kita nggak pengen sebagai seller, sebagai penjual, kita nggak pengen ada fitur COD. Oh iya benar. Iya kan, kebanyakan seller COD. Iya betul. Itu resikonya terlalu Betul. tinggi. Tapi ketika itu nggak diaktifkan, toko-toko kita itu dimatikan. Maksudnya dalam tanda kutip dimatikan. Iya, Itu paham. algoritmanya nggak dinaikkan. Iya. Ada monopoli satu lagi. Dari Shopee kok dulu Shopee nggak pernah ada jasa kirimnya. Waktu di 2000 berapa aku lupa gue. Awal-awal Shopee nggak punya ekspedisi SB Express itu nggak punya. Dulu kerjasamanya sama JNT, sama si Cepat. Kalau nggak salah itu. Setelah berkembangan, Shopee akhirnya buka ekspedisi itu. Dan BO5 seller itu harus ngaktifin SPX Express pada waktu itu. Gimana? Waktu itu Shopee Express kan masih belum tanda kutip belum ada nama, belum ada trust dari seller kayak gitu. Tapi
kita sebagai seller harus ngaktifin itu. Iya. Kayak gitu. Rela diaktifin. Padahal aku nggak mau, aku kebiasaan di Iya. JNT Iya. ataupun JNE ataupun si cepat kayak gitu kan. Kenapa kok harus aku ngaktifin SPX? Padahal si SPX ini belum ada trust ke kita gitu. Bahkan si buyer ini atau pembeli customer kita itu nggak mau kok pakai SPX kayak gitu. Tapi kita harus kan kayak gitu. Tapi lama kelamaan bahkan sekarang kita beli sudah dipilihkan. Iya kan? Iya. Tapi sudah dipilihkan. Iya. Bukan lagi kita yang milih jasa kirim, tapi si aplikasi ini sudah milihkan. Kamu beli, ya kamu harus pakai. Iya, soalnya kita numpang ya. Kayak gitu. Iya betul. Jadi banyak lah kayak gitu. Dan yang saya lihat sekarang, bukan saya lihat sih, ya menurut saya, asumsi saya si Shopee ini lebih sekarang, kalau menurut saya aku riset 2-3 bulanan ini, itu namanya riset apakah ya? Karena cuma 2-3 bulan kayak gitu, lebih gencar ini produk lokal, kayaknya loh, kayaknya itu produk lokal maksudnya itu yang lebih dekat dari kita si pembeli. Maksudnya apa? Jadi kita misalkan pembeli kita beli ini di Malang nih, kita beli, itu kayaknya yang direkomendasikan dari Shopee itu produk-produk instan, lebih ke instan, terus lebih ke Kota Malang, seller Kota Malang, terus lebih ke customer seller Jawa Timur, kayak gitu sih. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan gratis ongkir, si Shopee-nya bayar ongkirnya ya kan? Oh iya betul. Kalau misalkan sellernya Jawa Timur, bayarnya di Malang, ongkirnya 10.000, dapat gratis ongkir 10.000, sudah cuma beli 10.000. Kalau misalkan membelinya di Malang, sellernya di Jakarta, ongkirnya 23.000. Gitu. Menurut saya sih seperti itu, lebih gencar sekarang. Makanya banyak perubahan sih. Menurut saya sekarang lebih. Iya, itu ya faktor-faktor yang ini ya, sepertinya mempengaruhi. Faktornya karena kita lebih ke jualan full online kayak gitu, di Shopee, TikTok, ataupun di Tokopedia. Berarti rasanya setahun terakhir ini Mas? Setahun terakhir ini. Itu rasa turunnya drastis banget atau? Kalau turunnya drastis enggak sih. Ya alhamdulillahnya itu karena dari scraping ya, kita ngomongin scraping. Dari scraping, ya alhamdulillah sudah ada kepercayaan dari pembeli yang dulu dengan repeat order itu alhamdulillahnya itu. Kalau dari dataku untuk pembeli baru itu sekarang lebih yaitu menurut saya lebih itu. Karena tidak direkomendasikan gitu ya? Iya, kemungkinan itu ya, mungkin faktornya itu. Terus saya juga kalau dari sisi sosial media, saya juga kurang aktif, karena lebih ke produksi sih. Saya sekarang lebih fokus ke produksi. Ngurusin sosial media itu lebih ribet lagi. Iya benar. Berarti ini banyak dari reseller sama konsumen lama ya Mas ya? Reseller aku masih belum buka sih. Oh belum buka? Bukan, belum buka. Tapi konsumen yang repeat order gitu? Repeat order. Dan kemungkinan kan dijual lagi gitu nggak sih Mas? Enggak? Lebih enggak. Kalau menurut saya loh ya, lebih enggak. Karena ya adalah mungkin ini buyer kita atau pelanggan kita itu lebih ke instansi. Oh iya. Nanti bisa dilihat di scraping. Oh iya. Nah, yang repeat order itu lebih ke lebih ke instansi. Berarti pelanggannya memang instansi ya Mas? Ya enggak. Tapi yang personal juga banyak. Personal juga banyak. Oh iya. Yang seringnya repeat order sama aja. Kalau lebih ngomongin repeat order banyak sih instansi. Kalau personal kan biasanya kado wisuda, kado ulang tahun, iya, betul. Kayak gitu. Kalau ini yang namanya, ya kita sudah sekali jual barang ini, dia sudah punya, ya sudah. Iya betul. Nah, PR-nya kan si penjual ini kan harus banyak inovasi. Setelah buat ini produk ini diinovasi lagi seperti ini. Tapi pernah nggak sih Mas ada yang nanya, Mas open reseller nggak kayak gitu? Banyak. Tidak open reseller kenapa tuh? Enggak. Iya kenapa tuh?
eh gimana ya? Kayaknya kalau saya loh, menurut saya kayaknya belum pantas. Oh, karena alasan belum pantas mas. Iya, karena reseller itu satu, menurut teman saya ya, sebenarnya kalau untuk reseller itu kan kita bilang simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Kita menguntungkan, dia menguntungkan, menguntungkan saya menguntungkan dia. Kalau menurut saya masih belum bisa. Bagaimana tuh yang belum bisa? Saya masih belum. Ya, banyak PR-nya. Untuk mempersiapkan reseller yang pertama kan, kita harus pakai ini full, ya kan? Nanti aturannya. Ya betul. Nah, itu kita harus buat aturan yang jelas. Manajemen nih untuk reseller. Sampai manajemen dulu. Akuntansi. Tapi aku juga dulu manajemen semester 3 cabut. Oke ya. Saya kok manajemen rules itu untuk reseller itu kita harus buat sendiri dan itu PR. PR-nya apa? Kan bobotnya harus sampai menguntungkan saya juga menguntungkan. Kan gitu kalau kita bukan reseller. Terus juga persaingan harga. Oh, persaingan harga. Untuk reseller kan ya balik lagi akhirnya balik ke rules itu tadi. Reseller kita mau nggak kita kasih harga pasar. Nggak apa-apa. Kita kasih harga pasar. Misal nih dari saya 100.000, nanti si reseller jualnya 110. Semua reseller harus 110. Itu kan mau apa enggak deh? Ya kemungkinan banyak sih mau, cuman kan kita harusnya ya mikir kayak gitu. Makanya saya masih belum bilang selesai. Iya, berarti memang ini ya mas ya, kendalanya memang terkait manajemennya ya. Tapi mas, sebelumnya kan ini ya, masnya itu juga, maksudnya sebelum bikin sendiri gitu kan, posisinya juga reseller gitu. Dan ketika masnya dulu di posisi reseller kan, di sana ada manajemennya, ada aturannya dan lain sebagainya gitu. Apakah itu tidak bisa dijadikan wacana untuk di bisnis yang saat ini, ketika saat ini ingin open reseller gitu mas? Bisa. Tapi menurut saya itu ancaman. Oh gitu. Bagi POV seller lo ya. Ancaman karena saing harga sama ininya, sama produsennya. Enggak. Kan produksinya kita. Ya. Enggak sih. Ya menurut saya itu dulu waktu saya jadi reseller itu gimana ya? Kayak nggak saling menguntungkan. Oh. Gitu. Saya kayak Tidak saling menguntungkan aja gimana tuh? Saya nggak diuntungkan dan si sellerku yang jadi reseller supplierku ini menurutku loh ya, dia menguntungkan banget tak reseller. Dia teruntungkan sekali mas ya, Anda sebagai reseller merasa tidak teruntungkan gitu ya? Menurut saya loh ya. Itu dari segi harga? Banyak sih sebenarnya. Jadi gini, kalau kita reseller, satu kita nggak bisa branding sendiri. Oh iya betul. Ya mungkin kalau dengan orang-orang yang cuman yang penting aku jualan, yang penting aku laku dan sebagainya, aku nggak tahu aku oke, menurut saya. Tapi kalau saya idealis saya ya kita harus punya brand, produk kita dikenal, terus nancep di pikirannya orang. Ketika kamu butuh itu ya harus itu. Seperti brand air mineral. Iya. Orang bilangnya apa? Aqua. Padahal banyak di mineral, PO dan sebagainya. Sepeda motor juga gitu. Nah, sepeda motor Honda. Masih ada Yamaha, ada Suzuki dan sebagainya. Ambisi seperti itu dulu ambisi ini. Dan masih sekarang ambisi. Sama branding ya, berarti. Kelemahannya dari seller sih di situ. Iya, aku dulu sebagai reseller itu. Iya. Jadi kita jual ke orang, cuma kita nggak bisa branding nih nama kita. Iya. Dulu namaku Kado Unik Malang. Tapi kan produkku bukan Kado Unik Malang. Iya, betul. Si produknya si sellerku atau supplierku. Ketika nanti repeat order kan nggak mungkin kenal nama kita Kado Unik Malang. Iya. Yang dilihat
sudah di branding di anunya itu. Tapi kalau secara laba gitu ya dapat ya Mas. Kalau secara apa ngomong apa ya dapat. Iya, cuma kalau Dan alhamdulillah banget itu iya, jadi seller. cuma karena memang iya saya paham sih. Karena kalau di bisnis itu memang kita itu saya juga sama, pengennya punya brand sendiri dan brandnya kita memang diingat orang memang kayak itu. Karena kan kita pengen panjang ya kalau bisnis itu. Dan karena panjang, karena memang mindsetnya panjang, bukan kayak sekali buka jualan terus besok tutup, bukan kayak gitu. Benar, kayak gitu. Kan banyak sekarang jual terus viral, 3 bulan 4 bulan. Iya betul, iya. Itu sih dulu pemikiran saya sampai situ. Dan sampai saya masih pengen seperti itu, masih pengen branding. Kamu kalau pengen camilan ya kecandu snack. Kalau pengen ngasih gift orang yang istimewa ya subscribe. Iya, saya mulai paham. Iya, jadi karena Masnya ketika dulu ada di posisi reseller, merasa tidak bisa membawa brandnya Masnya sendiri, kayak gitu. Dan itu menurut Masnya, ini tidak teruntungkan nih buat saya meskipun uangnya ada gitu, karena tidak bisa bawa brandku. Sehingga Masnya juga berpikir kalau aku buka reseller, kayak gitu, nanti orang lain juga tidak bisa bikin brandnya sendiri juga, kayak gitu. Dan itu yang kemudian membuat Masnya kayaknya belum deh, kayak gitu. Iya, belum pantas, kayak gitu. Ya banyak sih pertimbangan untuk buka reseller itu banyak banget. Salah satunya itu sih. Tapi dibandingnya Masnya misalnya buka reseller itu, Masnya itu ada kepikiran kayak resellernya Masnya itu pakai brandnya Masnya atau Masnya ya udah deh itu terserah kamu aja kayak gitu. Dari seller ya harus pakai brandku dong. Nah, iya benar kan. Harus pakai brandku. Karena aku lah ngapain dari sisi dari sisi supplier loh. Iya, di suppliernya sama juga kayak gitu ya dulu. Iya betul. Iya. Tapi ada loh bagian orang yang nggak masalah sih, penting karena branding nggak masalah. Oh iya. Penting jual. Iya benar. Jual banyak pun nggak masalah. Iya benar. Ini Mas ya berarti apa Mas yang paling kerasa Mas kendalanya itu selama 6 tahun ini? Yang Masnya ngerasa apakah memang dari pembeli yang memang kemudian dari repeat order kayak gitu, atau sulit mendatangkan pembeli baru? Kalau di produksinya kayaknya oke banget kayaknya, nggak ada keluhan-keluhan terkait produksi ya kayaknya. Iya banyak kalau di produksi itu banyak. Ada kendala juga di produksi. Banyak. Bahan, bahan, terus SDM. Ini Masnya ngerjakan sendiri atau ada yang Belum ada yang bantu. Nah, sekarang ngerjain sendiri lagi. Soalnya SDM pun juga ya PR lagi. Iya. Gitu. Kita mulai dari filter, mulai dari filter orang. Iya betul. Terus craft ini kan kalau bisnis craft ya kita nggak sembarangan kan, kayak bisa nerima orang kayak gitu. Iya. Kerapiannya juga SOP-nya SOP-nya kita gitu ya. Iya, kalau itu memang nggak SOP, enggak, maksudnya untuk kerajinan kan nggak bisa. Kadang kan orang ada yang telaten nggak kan nggak tahu kita. Gunting tuh bagus apa enggak kan kita juga kayak gitu sih banyak. Kalau kita ngerekrut orang buat jualan kan mungkin kebanyakan orang bisa gitu. Kamu aku jaga tokoku. Ya kan cuma jaga toko dan gitu dan sebagainya. Ya, kalau diproduksi untuk produksi craft ini lebih ke itu sih, lebih ke pilih-pilih aku. Karena ya itu tadi kerapian, terus latennya orang itu kan harus dilihat. Iya benar. Kreativitasnya diproduksi kita nggak produksi cuma gunting-gunting aja kan. Iya. Untuk desain, Mas desainnya kayak gini. Iya benar. Iya sih kan. Nah Mas ini Mas itu merasa kalau di ini kan memang full online ya jalannya. Di online itu banyak dapat customer atau calon customer itu dari kolom yang mana? Di sosial medianya. Di 2013. Bukan di sosial media apa Instagram? Di 2020 sampai di 2023. Itu lebih banyak di Instagram. Berarti orang-orang kenal Masnya itu dari Instagram ya? Instagram belum. Iya. Dan itu berarti masih ini ya, saat itu masif banget berarti ya ngerjain Instagram ya? Pada saat itu? Ya alhamdulillah masif lah. Nanti bisa dilihat di Instagram. Iya boleh, saya nanti
minta ininya full. gitu. Atau nanti saya kalau lagi posting kontennya kita, nanti saya izin collab kali ya, biar nanti ini. Iya, di kayak gitu sih Mbak. Di 2016, 2016. Iya, 2020 sampai 2030 aku dari Instagram banyak itu. Terus Sampai ke sini, kan dulu aku nggak ngerti tuh Shopee itu apa, e-commerce itu apa. baru berapa tuh? 2023. Oh, iya. Iya, saya ingatku 2023. Kalau nggak salah ya. Saya ingatku itu 2023. Kalau nggak 2022, 2023. Kayak gitu. Jadi aku mulai mengenal e-commerce. Karena apa? Aku masuk ke situ. Ternyata ada apa yang ngarani ya? Kebiasaan customer, kebiasaan pembeli itu saya pada waktu itu ya, lebih enak lebih beli ke e-commerce gitu. Dan ternyata sampai saat ini alhamdulillah nih orang-orang bisa mulai beli di Shopee. Dulu kan nggak tahu orang Shopee itu apa. Iya, betul. Orang tahu, oh di Instagram, ini orang jualan ini, kita direct ke WA, jadi direct di WA, akun. Iya, betul. Dulu gitu. Di WA, di Instagram ataupun Facebook, direct ke WA, go. Iya benar. Di situ. Iya, saya kok ternyata di Shopee ini tak pelajari bisa sih jualan dengan PO, pre-order. Bisa. Dulu pre-order Shopee ku cuma 3 hari kalau nggak salah. Sekarang kayaknya nggak ada panjangnya. 1 bulan. Dulu akhirnya 3 hari ku. Gimana caranya? Aku jual handcraft, handmade. Dengan 3 hari ku, aku bisa. Iya. Serius. Dengan proses seperti itu akhirnya nyoba nyemplungan gitu. Wes. Ada waktu itu banyak loh. Waktu mereka itu kena penalti dari Shopee. Karena ya produkku hampir 100% itu pre-order. Dan Shopee itu tidak diperbolehkan. Oh gitu. Gitu. Jadi harus ada produk-produk yang ready minimal 50% waktu itu. Dan tuh buku banyak penalti. Setiap minggu penalti karena produk itu tadi. Harus proses. Hari alhamdulillah bisa sampai sekarang. Sekarang ya masih ada kendala nih. Admin mulai naik. Iya katanya. Bahan juga baku banyak ngeluhin juga. Admin mulai naik. Bahan baku plastik naik. Iya, ya banget itu. Sekarang mau mati tuh mau dibeli ke toko. Itu ditayar dulu pakai plastik bang. Bener banget. Kalau kan wajib bubble wrap. Wajib itu kewajiban. Iya. Dan di tokoku juga nggak ada. Kita tambahin bubble wrap. Misalnya beli ini, cuman beli figuran tuh, pop up frame, ambil bubble wrapnya di etalase lainnya nggak ada. Itu sudah include. Mengurangi laba. Iya. Tapi itu kan PR sekarang. Plastiknya naik. Ya kita mau naikin harga jual karena HPP kita naik, kita naikin harga jual. Itu bimbangi. Iya, market siap enggak menaikkan harga gitu. Menaikkan harga. Meskipun ya masalah ekonomi globalnya udah umum, tapi katanya emang market siap enggak nih kayak gitu. Sedangkan kan produkku juga bukan produk utama, bukan pokok. Betul. Kita kan mikirnya iya, benar. Maksudnya gini, orang nggak beli souvenir kita, nggak beli hidup gitu. Kita beli dulu makan, butuh beras, butuh itu, kayak gitu. Nah ini letak naikin. Gitu sih. Tapi ini ya Mas, apa namanya, pernah kirim ke luar negeri nggak sih? Ngomongin apa ini? Kenapa? Alhamdulillah. Berarti bisa ya? Sampai Arab Saudi. Wah, itu keren sih. Alhamdulillah sampai Taiwan. Berarti memang udah ada kesini ya sana. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Iya, saya kayaknya bisa tadi version. Nanti boleh ya Mas, kita collab di sana nanti. Iya ya. Berarti ini aman nih Mas ya. Kalau apa namanya dikirim ke luar kota bahkan sampai luar negeri ya. Alhamdulillah aman. Sampai saat ini loh. Maksudnya ada keluhan kan dari customer ya? Iya, ada sebetulnya ya. Maksudnya itu pecah atau gimana gitu udah. Ada. Cerita-cerita itu ada. Oh, dan gitu maksudnya ngeganti tuh gimana? Iya. Kan kita udah siap jualan, udah siap resiko. Iya, oke. Aku bahkan rugi 600.000 juga. Ada barang hilang di pengiriman, ada. Wah, barang sebesar ini yang di pengiriman? Ada.
Iya sih, emang bener. Ya kan waktu puasa, nah, ini kan orang lebih dulu kan banyak yang beli nggak tahu lah. Si ekspedisi ini katanya barangnya hilang lah apa ya, justru nggak tahu. Tuh ada banyak ceritanya kayak gitu mbak. Aku yang lebih banyak itu pecah sih, pecah. Tapi kemudian ini kan banyak keluhan pecah nih. Masnya kayak apa namanya evaluasi packingnya gitu enggak sih mas? Kalau evaluasi enggak? Jadi memang tetap dengan mode packingan seperti itu ya mas? Iya, karena dalam bertahun-tahun aku ngomongnya sudah 6 tahun itu ya wis itu. Dan tidak ada, maksudnya ya Ya ada 1-2, cuman ada lah ceritanya kayak gitu. Maksudnya kalau masalah untuk si pecah itu ya ada 2-3. oh iya. Cuman kalau handle dari toko kita, mesti kita ganti. Hmm. Itu kita ganti baru atau mau refund kayak gitu. Cuman dengan ada syarat-syarat tertentu. Iya. Video unboxing Iya. kayak gitu. Terus ya banyak lah. Nanti kalau misalkan ada kendala di situ banyak. Iya iya. Nah. Iya. Tapi kalau apa namanya dari ini apa namanya asumsi masnya itu ini memang kendalanya di packagingnya atau? Menurut saya Iya. bukan di packaging. Bukan di packaging ya? Di ini ya berarti ekspedisinya? Nggak tahu. Saya pernah kerja di ekspedisi dan tahu Oh ya. dan tahu gimana cara penanganan barang itu di ekspedisi sampai ke kirim. Saya tahu. Oh. Saya tahu. Saya dulu di JNE. Itu saya tahu kok penanganan barang kayak gimana dan sebagainya. Iya iya. Berarti memang makanya. Kalau menurut saya untuk packingan saya ini dengan sekarang gitu lama. Iya iya. Tuh. Gue nggak tahu loh ya kalau tertindih barang berat. Oh, Nggak tahu iya. gitu. Tapi itu bisa dijagain ya sebenarnya sama ekspedisi hal-hal kayak gitu. Bisa. Salah satunya dengan packing kayu. Nah, kayak gitu. Iya. Kalau kita ngomongin jagain ya banyak. Kita pakai fragile pun itu sudah jagain. Tapi kalau menurut saya ya fragile itu ya sebagai pengikat kan. Cuman Oke. Berarti ini ya apa namanya? Apakah gitu mas ya? Apakah alasannya masnya ya akhirnya selama 1 tahun ini ya udah deh buka apa namanya bisnis baru, bisnis cemilan keripik ini memang salah satu alasannya memang karena tadi di bisnis yang craft ini memang ada penurunan kayak gitu. Memang itu alasannya. ada penurunan. Oke, kemudian ada bisnis baru gitu kan. Terus ada kok kayaknya ada peluang nih. Nah, gimana tuh mas ngeliat peluangnya? Terus ada di momen apa ngeliat Nggak tahu ya. Ini udah penasaran aja sih. Ya namanya apa ya mbak yo feeling nanti ya gimana kayak kita udah pernah terjun ke dunia usaha terus kita kan bakal punya feeling bukan punya insting kayak oh ini oke nih oh ini enggak deh. Tapi kalau kita nggak pernah iya nggak bisa kayak gitu. Intinya tidak terlatih kayak gitu. Ya memang ada sebagian orang yang wis dikasih sama Allah itu rahmat yang kayak ngono itu bisa ngerti wah ini oke itu ada salah cuman kan nggak banyak orang kayak kalau belajar dengan ya benar sih katanya pengalaman adalah ilmu yang terbaik itu ya menurut aku jadi aku dulu nyemplung ini kok gini akhirnya instingku terlatih ini iya tadi pengalaman. Oh tidak, aku ngeliat pasarnya. Oh, ini pasarnya nanti gini. Oh, aku blendingnya seperti ini nanti. Oh, jualannya seperti ini. Nanti kayak gini. Ya, itu aja. Dijalanin dulu. Iya. Kita riset. Kalau memang kita nggak cocok, kan banyak tuh nggak cocok atau nggak apa ya, wes. Kita. Iya. Nah, mas, kalau untuk keripiknya sendiri ini full online juga atau orang bisa langsung beli? Pengennya full online sampai offline. Tapi selama 1 tahun berjalan ya ada ya full online ya. Kalau cuma sekali gitu ya orang di sini ya. Cuman kalau offline ya mungkin tetangga sini. Iya. Mas beli keripik ini, oke. Online biasanya aku pakai Shopee. Ya aku tadi pakai Instagram, pakai Facebook. Itu sih. Iya. Oh iya. Kalau di Shopee kan sekarang udah bisa instan ya. Iya. Bisa instan. Langsung nyampe. Instan. Terus kalau dari WhatsApp gitu mas? Iya. Di WhatsApp juga. Soalnya kan masnya punya market banget tuh. Maksudnya market dari bisnis sebelumnya kan. Itu juga banyak juga. Gitu. Ya tadi Shopee Food
juga. Masuk. Shopee Food ya. Cuman kayaknya aku sekarang sih rodok mikir nih ke Shopee Food. Tapi udah masuk Mas ya? Sudah ada. Coba cari deh Shopee Food. Ada. Itu ngurusnya gampang nggak sih Mas? Kemarin itu ini siapa namanya? Ngurusnya apa ini Mas? Shopee Foodnya. Ngurusnya dari Iya. POV seller. Iya. Atau kita mau jualan gitu ke apa? Oh, pendaftaran baru. Pendaftaran barunya. Itu gampang nggak? Gampang. Gampang pendaftaran baru itu. Kemarin. Ya pokoknya kita telaten. Boleh di-share dikit nggak Mas? Apa Iya. cara itu? Saya kemarin juga ini apa namanya teman-teman itu juga ini Mas siapa namanya maksudnya yang biasa jualan offline itu misalkan kayak keliling-keliling jualan keliling gitu ya. Ya kemarin kan keluarnya teman-teman itu juga udah banyak pesaing dan pesaingnya tuh emang dari ya yang online gini gitu. Nah pengennya itu juga online kayak gitu, cuma saya tidak tahu caranya juga kayak gitu-gitu. Pengennya masuk ke kayak gini Shopee Food seperti itu. Saya juga belum pelajari ininya ya, karena saya emang nggak pegang kuliner kayak gitu. Boleh share sedikit nggak Mas? Oke. Daftar itu ya yang harus yang pasti punya akun Shopee sih. Nama akun Shopee ini aplikasinya kalau nggak salah itu ini yang harus dipersiapkan. Iya. Aku dulu nyiapkan itu ini Shopee Pay. Shopee Pay, oke. Karena Shopee Pay ku wadah. Iya. Ya kalau kita ngomong uang dompet digital lah, dompet kita gitu. Itu harus ya wes aku harus nyepakno iku, harus nyiapin iku. Satu ya identitas. Kalau misalkan ada rekening ya rekening. Iya. Maksudnya harus kalau bisa atas nama dirinya sendiri dan sebagainya. Terus datanya juga harus valid yang jualan. Kalau nggak pengen ribet lo ya. Itu daftar Shopee Pay dulu aja. Shopee Pay ada aplikasinya. Download di aplikasi. Ada aplikasinya sendiri. Namanya lupa. Shopee Seller kalau nggak salah. Shopee Seller ya. Shopee Food Seller. Iya. Khusus ini ya. Khusus itu. Oh ya. Wah nanti situ daftar. Oh daftarnya di sana. Banyak sih persyaratannya. Mulai dari banner toko. Oh, perlu ada banner toko ya, Mas? Iya. Cuman berupa digital loh ya. Oh, berupa digital. Iya, berupa digital. Advanced lewat digital tuh. Kalau fisik kan bisa dipasang di toko toh. Iya, benar. Jadi harus kamu ngomong harus sih. Tapi kalau memang nggak bisa didesain secara digital, di foto aja nanti dimasukkan gitu kan bisa. Jadi tokonya udah ada bannernya, foto nanti dimasukkan gitu bisa. Yang pasti harus ada banner toko, ada foto produk per satu. Itu foto produk bisa ambil produk sendiri, bisa pakai AI atau bisa pakai jasa fotografer profesional, itu serah. Itu dari si seller. Itu yang penting harga. Harus perhitungan matang, soalnya adminnya lebih kayak sekarang 20% deh. 20 Mas ya? Iya, kayaknya loh. Lupa aku, makanya tak matikan karena itu. Satu, gitu. Iya, satu adminnya terlalu besar. Satu, yang kedua plastik semakin mahal. Mas, itu yang dimatikan Shopee Food-nya atau Shopee Food? Shopee-nya? Shopee instan tetap. Iya. Karena Shopee Food itu lebih gede menurut saya katanya. Iya. Makanya kita harga jualnya kadang di Shopee Food sama di offline tuh bedanya banget. Iya benar. Iya. Bedanya banget. Tapi ini apa namanya kadang juga potongannya juga bisa sih kadang-kadang. Iya, seperti itu. Kayak gini. Aku jual di offline. Misal ya, kemasan keripik ada yang keripik 105 itu. Dulu aku jual 10.000. Di Shopee Food itu aku bisa jual sampai 15.000, 17.000. Karena memang adminnya lebih gede di Shopee Food. Iya benar. Iya bisa 2 kali lipat ya. Ya Mas, ini tentang keripiknya deh Mas. Keripiknya tuh keripik apa aja sih Mas yang ini? Yang apa namanya? Yang dijual? Kayaknya saya sempat jualnya saya keripik singkong rasa-rasa gitu Mas. Keripik singkong. Keripik singkong. Berbagai rasa kayaknya. Berbagai rasa. Keripik singkong tipis. Itu banyak rasa asin daun jeruk, terus rasa pedas daun jeruk, rasa ketumbar, asin ketumbar. Iya. Rasa manis, rasa rumput laut. Iya, berarti memang khusus keripik singkong ya Mas ya? Mas ya? Khusus. Aku nggak khusus. Oh enggak? Dulu aku khusus. Enggak. Masih ini ada keripik-keripik yang lain juga? Ada keripik singkong, ada sus coklat, ada pastel, iya benar sih. ada Iya. seblak mix. Oh iya. Dulu sih aku awalnya buka
kepengin itu, Mm-mm. kepengin fokus sih di keripik singkong. Mm-mm. Tapi setelah berjalannya waktu terus Apa ambil yang riset, membuat berubah pikiran? ambil riset, ya riset. Oh, karena riset ya. Banyak Iya. riset. Ya riset yang pertama ya riset pasar kita. Mm-mm. Riset pertama itu riset pasar kita. Riset produk kita. Mm-mm. Produk ini keunggulannya apa, kelemahannya apa. Mm-mm. Itu kan kita juga harus pertimbangin kayak gitu. Kira-kira produk ini bertahan nggak sih? Kan ada tuh live namanya live produk ya katanya loh, nggak tahu sih. Dan live produk setelah produk itu 5 tahun naik, Nanti itu akan apakah turun, stagnan? Kan ada tuh setelah 5 tahun produk itu pengenalan dan sebagainya, katanya situ, di teorinya kayak gitu sih katanya. Terus kita mau buat varian produk lainnya atau kita mau inovasi produk itu, Iya. gitu. Yang tak lihat keripik singkong inovasi sih baru ini ya. Kan dulu kan keripik singkong kan lebar-lebar Iya, benar. Iya. sih. Dan masih satu varian juga kayaknya dulu. Manis doang kan. Iya benar. Manis doang. Sekarang kan lebih diinovasi kayak gini. Nah terus Banyak varian. kalau ini nanti sudah oke lah sudah apa lah ngarani familiar sama orang-orang. Inovasinya apa? Aku mikirnya kayak gitu. Apa sih ini? Kayaknya keripik singkong lagi. Nggak tahu ya nantinya ada orang yang menemukan apa nggak tahu sih itu. Akhirnya aku nggak mau Lis. Aku tak nyoba jualan lainnya ya. Varian produk yang lainnya daripada aku harus branding tokoku ini sebagai penjual keripik singkong khusus keripik singkong. Itu sih. Terus ya riset dari si penjual-penjual yang sudah sudah jalan di persinggongan itu kok kayak mereka ya ini terus aku ngapain pakai idealis aku harus jual keripik singkong full kan di keripik ya mungkin sing tak dapet kayak keripik si lumba-lumba itu iya itu West ini udah nge-brand sih ada brand dan oke lah maksudnya nah, itu dia kan sekarang juga jualan keripik apa keripik pisang. Oh ya sebelum ini yang brand itu yang brand lumba-lumba itu belum sih saya yang belum cobain sih keripik lainnya itu produk lainnya belum karena dia dikenalnya memang dari keripik singkong. Iya, kan dia terkenal dari keripik singkong. Memang dia memang fokus. Iya. Singkong. Malah, ya ngapain kalau ujung-ujungnya nantinya jualan produk lainnya, ngapain idealis ke produk keripik singkong? Jadi aku nambah produk kayak gimana? Iya benar karena kalau cemilan tuh biasanya memang lebih banyak varian. Maksudnya bukan satu jenis ya, benar seperti masnya ini. Artinya ada sus coklat dan lain sebagainya itu orang malah seneng kayak gitu. Repeat ordernya lebih besar karena sekarang nyobain keripik singkong besok pengen yang manis-manis kayak gitu-gitu biasanya orang. Nah mas udah panjang banget ya. Oh ya wes ya. Oke. Ini sih apa namanya pengen tanya kan. Udah panjang banget emasnya perjalanan bisnisnya. Jadi saya itu penasaran kalau dari POV masnya itu apa yang paling penting ketika kita ngejalanin bisnis. Modal yang penting kita tuh harus punya banget nih modal ini kalau pengen buka usaha kayak gitu tuh. Ada nggak hal kayak gitu? Kalau dari POV-nya masnya konsisten. Dan lakukan apapun yang terbaik. Dari hal sekecil aja. Maksudnya semaksimal mungkin ya, bukan yang terbaik, semaksimal mungkin sama kayak gitu. Menurut saya sih itu, dan itu PR saya. PR saya itu. Iya dan karena ini mas ya karena konsisten tuh emang sulit banget ya. Apalagi kalau sudah dihadapkan dengan benturan-benturan masalah, kendala-kendala gitu. Pengennya berhenti aja. Karena kita itu lebih mudah untuk ada di zona nyaman gitu. Karena pertumbuhan itu kan gak nyaman banget ya. Belajar, berproses, menghadapi kendalanya. Mikir ini gimana cara ngatasinnya gitu. Dan di sana konsistennya kita diuji gitu. Karena ya itu faktor luar kita kan juga berubah-ubah. Gimana kita cara menanggapinya dengan konsistensi itu. Menurut saya sih. Tapi nggak konsisten dah. Saya konsisten. Istiqomah itu ada. PR itu, PR. Ini PR. Tapi seberapa berpengaruh support pasangan nih mas?
ketika kita udah kayak kayak semangatnya turun kayak gitu, ada ini enggak, masnya ngerasa enggak kalau support pasangan menurut saya Iya. Kalau masnya selalu berjalan di sini ini support maksudnya iya menurut saya iya karena aku ngelakuin aku usaha bareng istri mulai belum nikah sampai nikah aku melakukan sama istri oh malah sebelum nikah juga udah sama iya kayak gitu iya ya mulai aku kenal dia terus akhirnya buka bareng film banget mas kayak gitu sampai sekarang iya produk serepin lo ya ya karena kan produk keripiknya ini baru 1 tahun iya kayak akhirnya mas pesan ada pesan-pesan enggak buat teman-teman mas yang sekarang lagi mulai usaha, lagi jalan di usahanya? pesan 1 mie ayam ya pesannya ya ikhlas konsisten iya itu kunci banget sepakat hasil udah serahin aja yang penting usaha iya. bukan usaha yang ala katanya mesti yang penting usaha ya enggak Iya. lakukan yang terbaik Iya, kalau yang kecil pun sampean lakukan yang maksimal kalau hasilnya wis serah apapun nantinya ya nggak tahu kita Iya itu keren sih, emang konsisten dan lakukan yang terbaik. Ini mas terakhir lagi. Kalau teman-teman pengen pesen craftnya, keripik-keripiknya boleh mas di ini apa namanya, teman-teman perlu cek apa yang perlu dicek sama teman-teman sosial medianya, nomor WhatsApp-nya ada yang perlu dicek enggak sama teman-teman? Iya, jadi gini, kalau misalkan teman-teman ini butuh apa ya, kado wisuda, kado pokoknya ngasihin orang yang sayang. Di IG ada namanya Scrappy, kado Nik Malang, bisa pesennya di situ. Gitu. Contohnya kayak gini sih, kayak gini ada sih banyak. Kalau mau contoh terus, kalau pengen camilan, ya di Candu Snack Malang, banyak varian produknya. Itu Instagram juga ya? Nama Instagram juga atau apa? Iya, Instagram, TikTok. Namanya sama ya? Sama semua. Candu Snack Malang ya. Di Shopee-nya juga sama. Shopee untuk Scrappy niku kado Nik Malang Store. Kalau teman butuh kado nikahan, kado ulang tahun, atau apalah gitu ya, kalau bingung mau ngasih kado gitu ya buat orang-orang tersayang, nanti bisa dipesan ya produk-produk seperti ini ya, produk konsultasi dulu bisa naik dulu ke masnya. Nanti nomor WhatsApp-nya nanti ditampilin deh ya di channel ini. Terus kemudian nanti kalau mau pesan-pesan cemilan kayak itu di sini juga juga cemilan. Jadi bisa pesan offline, bisa pesan online juga. Di online itu bisa Instagram, ada Shopee, ada TikTok, nanti bisa cek-cek. Nanti juga kita tampilin juga deh ya sosmed-sosmednya ya. Jadi teman-teman langsung WhatsApp bisa, mau ngunjungin sosmednya dulu juga bisa. Oke, makasih ya buat teman-teman yang udah nemenin kita duduk sebentar hari ini. Buat teman-teman pengusaha, tetap semangat ya, tetap berproses, jangan tetap konsisten gitu ya, seperti yang bosnya tadi sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.